kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimana kabarmu pada hari ini anak-anak? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, mari kita belajar bersama untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik ataupun rumus ABC bersama Bapak Edo Perlindungan Si Tanggal. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjut, Bapak harap kamu sudah membaca bukumu terlebih dahulu di rumah, supaya pembelajaran ini dapat kamu ikuti dengan baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah anak didik kami sekalian dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Bagaimanakah caranya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik ataupun rumus ABC? Coba kamu ingat kembali bentuk kuadrat sempurna dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 pada pertemuan kita sebelumnya. Ya, bentuk sempurnanya adalah X tambah B kuadrat sama dengan Q. Dengan nilai P sendiri itu dicari sama dengan B per 2A, dan nilai Q sama dengan B per 2A kuadrat dikurang C per A. Nah, selanjutnya dari bentuk umum persamaan kuadrat yang AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, ini sudah kita cari bentuk kuadrat sempurnanya pada pertemuan sebelumnya adalah X tambah P kuadrat sama dengan Q. Nah, dari bentuk ini nanti kita akan mencari rumus ABC untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, bagaimanakah caranya? Perhatikan penjelasan Bapak selanjutnya. Coba kamu perhatikan bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan bentuk kuadrat sempurnanya adalah X tambah P kuadrat sama dengan Q. Nah, dari bentuk ini kita akan mencari rumus ABC-nya terlebih dahulu untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Nanti kita turunkan rumusnya dari bentuk kuadrat sempurna menjadi rumus ABC. Nah, coba kamu perhatikan kembali, karena bentuk kuadrat sempurna dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka bisa Bapak gantikan bentuk yang di atas menjadi X tambah P kuadrat sama dengan Q. Nah, dari sini nilai P-nya itu sama dengan B per 2A, dan nilai Q-nya sama dengan B per 2A kuadrat dikurang C per A. Nah, selanjutnya bisa Bapak tulis X tambah P kuadrat sama dengan Q. Nah, supaya habis bentuk kuadrat di ruas kiri, tentulah di ruas kanan harus kita akarkan dan kita buat tanda plus minus. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi X tambah P sama dengan plus minus akar Q. Nah, dari bentuk ini gantikanlah semua nilai P dan Q ke dalam rumus tersebut. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi X tambah B per 2A, karena P-nya adalah B per 2A, sama dengan plus minus. Karena tadi plus minus akar Q, gantikan semua nilai Q ke dalamnya. Sehingga bisa Bapak tulis seperti ini. B per 2A kuadrat dikurang C per A. Selanjutnya bisa kita tuliskan X tambah B per 2A sama dengan plus minus. Nah, perhatikan bentuknya ini yang kita kuadratkan. B kuadrat, kemudian 2A kita kuadratkan, itu hasilnya 4A kuadrat. Selanjutnya dikurang C per A. Nah, dari bentuk ini kita tulis kembali menjadi X tambah B per 2A sama dengan plus minus. Kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya di sini adalah 4A kuadrat. Sehingga bisa Bapak tuliskan plus minus akar dari B kuadrat per 4A kuadrat dikurang 4A kuadrat dibagi A itu adalah 4A, kemudian dikali C, sehingga pada pembilangnya ini ada 4AC, seperti itu ya. Sehingga bisa dituliskan kembali menjadi X tambah B per 2A sama dengan plus minus akar dari, nah karena penyebutnya sama-sama 4A kuadrat, pembilangnya bisa Bapak tulis seperti ini, Bapak satukan, menjadi B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dari bentuk ini kita tulis kembali, menjadi X tambah B per 2A sama dengan plus minus. Nah, perhatikan bentuknya ini. Jika ada akar A per B, itu bisa dipecah menjadi akar A per akar B. Ini juga bisa dipecah, yaitu menjadi akar dari B kuadrat dikurang 4AC per akar dari 4A kuadrat. Akar dari 4A kuadrat itu adalah 2A, sehingga bentuknya bisa ditulis seperti ini. Nah, dari bentuk ini ditulis kembali menjadi X1 dan X2-nya atau akar-akarnya adalah, ini Bapak pindahkan yang B per 2A ke ruas kanan, sehingga berubah tanda menjadi negatif B per 2A. Sama dengan plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, perhatikan ini penyebutnya sama-sama per 2A, sehingga bisa Bapak satukan untuk pembilangnya menjadi X1 dan X2 adalah minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, nanti kita gunakan rumus yang ini, yaitu X1-nya adalah minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya, jadi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC, kita gunakan rumusnya adalah, dicari dengan menggunakan rumus X1 dan X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi kita hanya tinggal mensubstitusikan saja nilai A,
B, dan C dari suatu persamaan ini ke dalam rumus ABC. Nah, supaya kamu lebih memahaminya, coba perhatikan contoh berikut ini. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat tambah 13x tambah 10 sama dengan 0. Dari bentuk 3x kuadrat tambah 13x tambah 10, kita peroleh nilai A-nya adalah 3, B-nya adalah 13, dan C-nya adalah 10. Sehingga untuk mencari akar-akarnya tadi, kita menggunakan rumus ABC tadi, yaitu rumusnya adalah X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi kita hanya tinggal mensubstitusikan saja nilai A, B, dan C dari persamaan tersebut ke dalam rumus ABC ini. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi X1,2 sama dengan negatif B. B-nya sendiri adalah positif 13, berarti jadi negatif 13. Plus minus akar dari B kuadrat, B-nya adalah 13, sehingga 13 kuadrat dikurang 4AC, berarti 4 dikali A. A-nya adalah 3, berarti 4 dikali 3 dikali C, C-nya 10. Per 2A, A-nya sendiri adalah 3, berarti 2 dikali 3. Sehingga bisa dituliskan kembali, X1, X2 sama dengan negatif 13 plus minus akar dari 13 kuadrat adalah 169, 4 kali 3, 4 kali 3 itu 12, 12 kali 10, 120. Sehingga menjadi akar dari 169 dikurang 120 per 2 dikali 3 adalah 6. Sehingga bisa dituliskan kembali menjadi X1, X2 sama dengan negatif 13 plus minus akar dari, perhatikan ini, 169 dikurang 120 adalah 49, sehingga bisa dituliskan menjadi akar 49 per 6, sehingga dituliskan kembali menjadi X1, X2 sama dengan negatif 13 plus minus akar dari 49 sendiri adalah 7. Ini dia ya, sehingga bisa dituliskan X1, X2 sama dengan negatif 13 plus minus 7 per 6. Apa maksudnya plus minus 7 ini? Tentu kamu ingat, plus minus 7 mengandung dua arti, yaitu satu yang negatif 7 dan satu lagi adalah untuk yang positif 7. Sehingga bisa Bapak tuliskan kembali menjadi X1-nya itu sama dengan negatif 13. Pertama Bapak ambil yang negatif 7 boleh seperti ini, jadinya dituliskan X1 itu sama dengan negatif 13 dikurang 7 per 6, atau X2-nya atau akar yang keduanya adalah negatif 13 ditambah 7 per 6. Dari sini kita cari akar-akarnya. Untuk akar yang pertama atau X1-nya adalah negatif 13 dikurang 7 negatif 20. Sehingga akar yang pertama atau X1-nya adalah negatif 26, atau akar yang keduanya atau X2-nya adalah negatif 13 tambah 7 itu adalah negatif 6. Sehingga akar yang kedua atau X2-nya adalah negatif 6 per 6. Sehingga dari sini kita peroleh akarnya, yaitu X1-nya adalah 60 per 3, atau akar yang kedua atau X2-nya adalah negatif 6 dibagi 6 adalah negatif 1. Sehingga dari sini kita peroleh bahwasanya akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat tambah 13x tambah 10 sama dengan 0 adalah negatif 10 per 3 ataupun negatif 1. Jadi kita hanya tinggal mensubstitusikan saja nilai A, B, dan C dari persamaan ini ke dalam rumus ABC tersebut. Coba kamu kerjakan contoh soal berikut ini. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Bapak berikan waktu 3 menit dari sekarang. Silakan kamu cari. Baik, mari sama-sama kita bahas, kita cocokkan hasil yang sudah kamu peroleh ya. Dari bentuk 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 0 ini, kamu peroleh nanti nilai A-nya adalah 2, B-nya 5, dan C-nya adalah 2. Selanjutnya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ini, kita gunakan rumus ABC, yaitu X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi kita tinggal substitusikan saja nilai A, B, dan C ke dalam rumus tersebut. Sehingga bisa Bapak tuliskan kembali menjadi X1, X2 sama dengan negatif 5. Karena B-nya adalah positif 5 ya. Negatif 5 plus minus akar dari B kuadrat. Berarti 5 kuadrat dikurang 4AC. Berarti 4 dikali 2 dikali 2 per 2A. 2 dikali 2. Ini dia. Sehingga bisa dituliskan kembali menjadi X1, X2 sama dengan negatif 5 plus minus. 5 kuadrat itu 25. 4 dikali 2 dikali 2 itu 16. Seperti ini. 2 kali 2 itu 4. Sehingga dituliskan menjadi X1, X2 sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 25 dikurang 16 per 4. Sehingga dituliskan kembali menjadi negatif 5 plus minus akar 9 per 4. Karena 25 dikurang 16 adalah 9. Selanjutnya akar 9 itu adalah 3. Ya. Sehingga dituliskan kembali menjadi X1, X2 sama dengan negatif 5 plus minus 3 per 4. Plus minus 3 artinya adalah negatif 3 atau positif 3.
Sehingga X1-nya atau akar yang pertamanya bisa Bapak tuliskan negatif 5 dikurang 3/4, atau akar yang kedua atau X2-nya adalah negatif 5 tambah 3/4. Sehingga dari sini kita peroleh akar yang pertama atau X1-nya adalah negatif 5 dikurang 3 dibagi 4, itu hasilnya adalah negatif 2, atau akar yang kedua atau X2-nya adalah negatif setengah, itu datangnya dari negatif 5 ditambah 3 dibagi 4, yaitu negatif setengah ya. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 0 adalah negatif 2 ataupun negatif setengah. Begini caranya ya. Kamu lebih memahaminya lagi, coba kamu kerjakan latihan berikut ini. Ini soalnya, carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus ABC. Untuk yang A, 10x kuadrat tambah 11x tambah 3 sama dengan 0. Untuk B, 14x kuadrat ditambah 11x dikurang 15 sama dengan 0. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Terima kasih.